Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Syifa Amrina Rosadan akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pemanfaatan Rambut Jagung sebagai Minuman Herbal. Latar belakang, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan akan sumber daya alam. Salah satunya adalah jagung. Jagung banyak dibudidayakan di Indonesia. Selain enak, jagung juga memiliki banyak sebuah khasiat seperti sumber karbohidrat, serat, protein yang baik. Namun, masyarakat Indonesia mengkonsumsi jagung hanya bagian utamanya jagung saja. Sementara bagian lain jagung seperti rambut jagung seringkali dianggap limbah yang tidak dapat dikonsumsi atau diolah kembali. Padahal rambut jagung dapat digunakan atau dikonsumsi karena diketahui banyak memiliki kandungan senyawa seperti antioksidan, tanin, saponin, flavonoid yang bermanfaat bagi kesehatan. Bukan hanya jagung yang dapat dimanfaatkan, ternyata yang dianggap sebuah limbah juga penuh dengan manfaat. Banyaknya kesadaran akan gaya hidup sehat, teh dari rambut jagung ini dapat menjadi inovasi mendapatkan minuman herbal dengan praktis dan mudah didapatkan. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Pemanfaatan Rambut Jagung sebagai Minuman Herbal. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengolahan rambut jagung menjadi minuman herbal? Yang kedua, bagaimana pemanfaatan rambut jagung untuk mendapatkan nilai guna? Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kandungan minuman herbal dari rambut jagung. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan limbah rambut jagung agar mempunyai nilai guna. Dan yang terakhir, mengkaji cara pengolahan rambut jagung menjadi minuman yang layak dikonsumsi. Landasan teori, jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan utama di Indonesia yang memiliki peran penting sebagai sumber karbohidrat selain beras. Tanaman ini banyak dibudidayakan karena mudah tumbuh dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain sebagai bahan pangan, jagung juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti pakan ternak dan industri, menurut BRMP Pertanian 2020. Rambut jagung. Rambut jagung merupakan bagian dari bunga betina tanaman jagung yang merupakan kumpulan stigma yang berupa benang halus atau serat halus seperti rambut, lembut dan berwarna kekuningan. Bagian ini seringkali belum dimanfaatkan secara optimal karena masyarakat menganggap rambut jagung merupakan sebuah limbah. Menurut Universitas Semarang 2015, skripsi tentang rambut jagung. Minuman herbal. Minuman herbal merupakan olahan yang terdiri dari berbagai tumbuhan akar, batang, daun, bunga, dan kulit kayu yang mengandung senyawa bioaktif alami seperti flavonoid, poliferol, dan minyak astiri yang diketahui memiliki berbagai efek biologis yang bermanfaat bagi kesehatan dan juga dapat menyembuhkan penyakit seperti sifat antioksidan, antibakteri, anti diabetes, dan anti kanker, menurut Prisdianti et al. 2021. Kerangka pemikiran. Jagung merupakan salah satu tanaman sumber karbohidrat yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Namun pemanfaatannya masih terbatas pada bagian tertentu saja. Rambut jagung yang sering dianggap sebagai limbah ternyata memiliki kandungan senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Di sisi lain, minuman herbal semakin diminati sebagai alternatif minuman sehat oleh masyarakat. Dengan mengolah rambut jagung menjadi minuman herbal, limbah pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus memberikan nilai tambahan. Oleh karena itu, pemanfaatan rambut jagung sebagai minuman herbal merupakan salah satu inovasi yang potensial untuk dikembangkan. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental. Waktu dan tempat penelitian, waktunya pada Minggu 3 April 2026, bertempatan di rumah peneliti. Populasi dan sampel yang diambil, populasi yaitu jagung, sampelnya rambut jagung dari 2 buah jagung. Yang ketiga ada panelis atau 5 orang anggota keluarga yang mencoba mencicipi hasil peneliti. Variabel penelitian, di sini ada 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya itu rambut jagung, yang kedua variabel terikatnya itu adalah minuman herbal. Di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada studi literatur, yang kedua ada eksperimen, yang ketiga ada uji organoleptik. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Tahap persiapan meliputi alat, yaitu kompor, gas, panci, sendok, dan saringan. Lalu yang kedua ada bahan, yaitu rambut jagung dari 2 buah jagung, air mineral 800 ml, gula pasir, jahe, kayu manis, asam jawa, gula merah, kunyit, dan kencur. Selanjutnya ada lembar observasi organoleptik.
Lalu ada lembar observasi. Pada prosedur penelitian meliputi persiapan bahan, yaitu membersihkan rambut jagung dari kotoran yang menempel, mengeringkan rambut jagung, dan membiarkannya di atas nampan hingga mengering. Lalu ada tahap perebusan. Rambut jagung direbus menggunakan 800 ml air selama 5 menit. Selanjutnya, penyaringan sari rambut jagung untuk memisahkan ampasnya. Lalu yang terakhir, tahap penyajian. Tuang sari rambut jagung masing-masing 100 ml air ke dalam 4 gelas dengan perlakuan berbeda. Yang pertama tanpa tambahan, yang kedua ditambahkan dengan gula pasir, yang ketiga ditambah jahe dan gula pasir, dan yang terakhir ditambahkan kayu manis, asam jawa, gula merah, jahe, kunyit, dan kencur. Pada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, rambut jagung yang diperoleh dari 2 buah jagung berhasil diolah menjadi minuman herbal dengan 800 ml air mineral. Setelah melewati tahapan perebusan, sari rambut jagung dibagi menjadi 4 gelas berukuran 100 ml dengan perlakuan berbeda dan mendapatkan hasil seperti tabel berikut ini. Hasil penelitian pada tabel rekapitulasi uji organoleptik mendapatkan hasil percobaan 4 memperoleh rata-rata tertinggi pada semua aspek, yaitu warna 3,4, aroma 3,8, dan rasa 3,8 dari skala 4. Hal ini menunjukkan bahwasannya minuman rambut jagung dengan kombinasi kayu manis, asam jawa, gula merah, jahe, kunyit, dan kencur paling disukai oleh panelis. Nah, percobaan ketiga berada di posisi kedua dengan rata-rata warna 3,0, aroma 3,2, dan rasa 3,2, menunjukkan bahwa penambahan jahe dan gula pasir sudah cukup memberikan karakter yang disukai oleh panelis. Dan percobaan kedua mendapatkan nilai yang lebih rendah dengan rata-rata warna 1,8, aroma 2,4, dan rasa 2,2. Sedangkan percobaan 1 mendapatkan nilai terendah pada semua aspek, terutama rasa 1,0, karena rasanya yang hambar dan juga pahit. Nah, dari keempat percobaan yang telah dilakukan, tingkat kelayakan konsumsi minuman berbeda-beda sesuai perlakuan yang diberikan. Yang pertama, percobaan tanpa tambahan belum cukup layak dikonsumsi karena rasanya hambar dan sedikit pahit kecuali untuk keperluan pengobatan. Percobaan kedua dengan tambahan gula pasir sudah lumayan layak dikonsumsi karena sudah memiliki rasa namun belum cukup berkarakter sebagai minuman herbal. Dan percobaan ketiga dengan tambahan jahe dan gula pasir menghasilkan minuman yang lebih layak dikonsumsi karena rasanya lebih berkarakter, tidak hanya dapat dinikmati tetapi juga mendapatkan sebuah khasiat lebih. Dan percobaan yang terakhir, percobaan keempat, dengan kombinasi kayu manis, asam jawa, gula merah, jahe, kunyit, dan kencur, menghasilkan minuman paling layak dikonsumsi karena memiliki karakter minuman herbal yang kuat menyerupai jamu tradisional yang harum dan juga segar. Nah, melalui penelitian ini, pemanfaatan rambut jagung dilakukan dengan cara mengolahnya menjadi minuman herbal. Hasil eksperimen membuktikan bahwa rambut jagung juga dapat dimanfaatkan dalam 4 bentuk sajian minuman, yaitu minuman murni. Rambut jagung juga bermanfaat sebagai pengobatan tradisional. Yang kedua, minuman rambut jagung dengan gula pasir yang dapat dinikmati sebagai minuman sehari-hari. Yang ketiga, minuman rambut jagung dengan jahe dan gula pasir yang bermanfaat sebagai minuman herbal ringan. Dan yang keempat, minuman rambut jagung dengan rempah lengkap yang bermanfaat sebagai minuman herbal kaya akan khasiat seperti jamu tradisional. Nah, nilai guna rambut jagung yang diperoleh dari penelitian ini mencakup 2 aspek. Yang pertama aspek kesehatan dan yang kedua aspek ekonomi. Aspek kesehatan, minuman herbal ini bermanfaat membantu menurunkan tekanan darah tinggi, mengontrol gula darah, mengurangi kolesterol jahat, mengatasi infeksi saluran kemih, serta menurunkan batu ginjal. Dan yang kedua, sisi ekonomi, rambut jagung yang sebelumnya tidak dapat bernilai dapat diolah menjadi produk minuman herbal yang memiliki nilai jual dan berpotensi dikembangkan sebagai produk usaha rumahan. Nah, dengan demikian, pemanfaatan rambut jagung sebagai minuman herbal ini merupakan inovasi yang tepat untuk mengoptimalkan limbah pertanian menjadi produk yang bernilai guna tinggi. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi minuman herbal alami untuk menjaga kesehatan tubuh. Bab 5 atau penutup. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rambut jagung dapat dimanfaatkan sebagai minuman herbal yang layak untuk dikonsumsi.
Dalam proses yang cukup mudah melalui proses pembersihan, pengeringan, perebusan, penyaringan, dari keempat percobaan yang dilakukan, percobaan 4 dengan kombinasi kayu manis, asam jawa, gula merah, jahe, kunyit, dan kencur menghasilkan minuman herbal yang paling layak dikonsumsi karena memiliki karakter yang kuat menyerupai jamu tradisional yang harum dan juga segar. Rambut jagung yang selama ini dianggap sebagai limbah terbukti memiliki nilai guna yang tinggi. Dengan diolah menjadi minuman herbal, rambut jagung dapat memberikan manfaat kesehatan seperti membantu menurunkan tekanan darah, mengontrol gula darah, mengurangi kolesterol jahat, dan menjaga kesehatan ginjal. Hal ini membuktikan bahwasannya limbah rambut jagung memiliki sebuah potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk minuman herbal yang bernilai ekonomi tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran untuk masyarakat. Yang pertama, masyarakat sebaiknya lebih bijak dalam memanfaatkan bahan yang selama ini dianggap hanya sebuah limbah, seperti rambut jagung, karena terbukti dapat diolah menjadi minuman herbal yang menyehatkan dan bernilai guna. Yang kedua, dalam mengkonsumsi sari rambut jagung, sebaiknya ditambahkan berbagai rempah seperti jahe, kunyit, kencur, asam jawa, kayu manis, dan gula untuk menghasilkan minuman dengan rasa yang lebih berkarakter dan berkhasiat. Dan yang terakhir, rambut jagung yang telah diolah menjadi minuman herbal dapat dikembangkan sebagai produk usaha rumahan yang bernilai ekonomi, mengingat bahan bakunya mudah didapat dan proses pengolahannya sederhana. Dan yang terakhir, saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji kandungan dan khasiat minuman herbal secara lebih mendalam melalui uji laboratorium guna memperkuat bukti ilmiah mengenai manfaatnya. Peneliti berikutnya dapat mengembangkan variasi formula minuman herbal rambut jagung dengan kombinasi rempah yang berbeda untuk menemukan komposisi yang paling optimal dari segi rasa maupun khasiat. Nah, perlu dilakukan juga penelitian lanjutan mengenai dosis konsumsi yang aman serta efek jangka panjang dari konsumsi rutin teh rambut jagung agar dapat dijadikan sebuah rekomendasi kesehatan yang lebih komprehensif. Di sini daftar pustaka yang saya ambil, yang pertama dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau disingkat BPTP Banten 2025, berjudul Dokumen Pemanfaatan Jagung dan Hasil Olahannya, diakses pada 12 April 2026 dari https://banten.brmp.pertanian.go.id. Yang kedua, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak tahun 2018 tentang mengenal jagung di Indonesia, diakses pada 13 April 2026 dari https://dpppp.pontianak.go.id. Yang ketiga, dari Halodoc 2025 tentang rambut jagung, khasiat sehat alami yang mudah didapat, diakses pada 12 April 2026 dari https://www.halodoc.com. Yang keempat, ada Poltekkes Kemenkes Medan, kajian teori rambut jagung sebagai bahan herbal skripsi bab 2, diakses pada 12 April 2026. Yang kelima, Telkom University Purwokerto tahun 2025, teh rambut jagung manfaat potensial untuk penderita diabetes, diakses pada 13 April 2026 dari https://bff.pwl.telkomuniversity.ac.id. Selanjutnya, Universitas Semarang 2015 tentang pemanfaatan rambut jagung, skripsi bab 2, diakses pada 14 April 2026, diakses dari https://skripsi.usm.ac.id. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.